pagi, perkenalkan nama saya Francisca Tayai, kelas 17D. Saya akan membahas tentang pembangunan nasional Indonesia. A. Pengertian hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu, tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Bagian pertama, apa maksud tujuan dan pembangunan nasional? Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana beri kehidupan bangsa yang aman. Beberapa contoh pembangunan nasional yang dapat kamu jumpai di sekitarmu diantaranya 1. Pembangunan jalan, 2. Pembangunan sekolah, 3. Pembangunan irigasi untuk pertanian, 4. Pembangunan gorong-gorong dan siring, 5. Pembangunan WC umum, 6. Pembangunan saluran air minum bersih, 7. Pembangunan jembatan. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Demikian presentasi materi saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Estrina Claudia Pelaka dari kelas 17D. NIM 2022-0111-34148. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 Ayat 4, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Dukungan koordinasi antara pelaku pembangunan, 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, antara ruang, antara waktu, antara fungsi pemerintah maupun antara pusat daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wilson Zoplayo, kelas 17D. Saya akan langsung saja masuk dalam materi. Materi yang pertama
dokumen perencanaan dalam menurut daerah EPB. Materi yang pertama, dokumen perencanaan daerah menurut UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang berikut, RPJP daerah memuat banyak kunjungan, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Yang kedua, RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang menyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat seluruh arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kerja yang bersifat indikatif. Yang ketiga, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dicapai dengan partisipasi masyarakat. Yang keempat, Restara SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Yang kelima, rencana SKPD disusun dengan berpedoman kepada Restra SKPD dan mengacu pada ERKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Ya, baik, terima kasih hasil karya saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.